Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada malam hari ini saya mengajak kita merenungkan dari Mazmur pasal 23. Bagaimana Daud menganalogikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Kami boleh percaya kepada Allah yang adalah gembala agung jiwa kami. Yang kami percaya, yang mengenal hidup kami, yang kami kenal, dan kami boleh berjalan di dalam jalan yang Engkau tuntun. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini, biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan, meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Daud sebelum menjadi seorang raja, dia adalah seorang gembala. Dan dia diperintahkan oleh ayahnya untuk mengembalakan domba-domba mereka di padang rumput. Pada waktu malam dia jaga bagaimana dombanya tetap aman dari serangan-serangan binatang buas. Dia selalu waspada. Pada waktu pagi dia membawa domba-dombanya untuk diberi makanan dari rumput yang paling segar. Diberi minum dari air sungai, air yang jernih, yang tenang. Maka gambaran daripada Mazmur ini adalah satu gambaran pengalaman Daud sendiri ketika menjadi seorang gembala. Dan sekarang dia merefleksikan, Allah adalah gembala jiwanya. Allah adalah seperti gembala bagi domba-dombanya. Demikianlah Allah memelihara, menjaga, memberi makan dari domba-dombanya. Kita adalah domba-domba Allah. Kita adalah umat Allah yang dijaga, yang dipelihara, yang diberi makan, diberi minum, yang menyegarkan jiwa, dituntun di dalam jalan yang benar. Ada pengakuan Daud tentang Allah seperti apa, yang memelihara jiwanya, dinyatakan di dalam bagian ini. Sesuatu hal yang biasa, kalau seorang gembala memberi makan rumput yang segar kepada domba-dombanya. Sesuatu hal yang biasa ketika seorang gembala memberi air yang jernih, air yang menyegarkan bagi domba-dombanya. Tetapi adalah satu hal yang begitu sulit sekali kita pikirkan. Jikalau seorang gembala menuntun dombanya di tengah-tengah jalan yang penuh dengan bahaya. Maka kita lihat di dalam ayat yang keempat. Yang menjadi fokus kita hari ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, di dalam bahasa asli daripada kalimat ini
berjalan dalam lembah kekelaman. Lebih tepat diterjemahkan seperti perjanjian lama, di dalam lembah bayang-bayang maut. Calvin menerjemahkan bagian ini seperti seekor domba yang sedang ada di dalam bahaya yang sedang mendekat. Begitu dekat sekali, seperti seekor binatang buas yang siap menerkam dan membinasakan domba-dombanya. Saudara, itulah situasi. Kadang kita ada di dalam bahaya. Kadang kita ada di satu lembah kekelaman. Kadang kita berjalan di dalam jalan yang sulit, di dalam jalan yang sukar. Pertanyaannya seringkali muncul di dalam diri kita. Ada satu pertanyaan, mengapa saya berada di dalam kondisi yang berbahaya? Mengapa saya ada di dalam situasi yang begitu sulit, yang membahayakan jiwa saya? Mengapa saya ada di dalam situasi seperti ini? Dan muncul kembali pertanyaan berikutnya. Berapa lama situasi bahaya ini sedang mengancam saya? Berapa lama situasi yang sulit ini, yang sukar ini akan segera berlalu? Saudara Daud juga menulis di dalam bagian yang lain kalimat-kalimat demikian. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Mengapa? So ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di dalam hidup kita. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa kita bukan hanya selalu ada di dalam padang rumput yang hijau, makan makanan rumput yang begitu nyaman. Kita tidak selalu berada di dalam satu sungai yang tenang, yang airnya begitu sejuk sekali. Dan kita boleh memuaskan dahaga kita seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Kadang Tuhan mengizinkan kita, membawa kita melalui satu jalan yang berbahaya. Jalan yang sulit, jalan yang sukar, jalan yang penuh dengan bahaya. Seolah-olah seperti seekor binatang yang siap untuk membinasakan seekor domba. Demikianlah gambaran di dalam bagian ini. Tetapi Daud menuliskan satu kalimat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. So, ini satu keyakinan, satu iman yang begitu kuat, bahwa bahaya yang ada di depan matanya, yang dia tidak sanggup untuk menghadapi, karena dia adalah seekor domba yang lemah. Tetapi dia tahu, gembala akan menjaga dia. Disinilah kita melihat gambaran Allah sebagai gembala. Dia senantiasa menyertai kita. Engkau besertaku adalah satu pernyataan iman bahwa Allah Gembala Agung jiwa kita senantiasa beserta dengan kita. Maka kesulitan, bahaya, jalan yang harus kita lalui adalah jalan yang bukan kita pilih sendiri, yang bukan terjadi begitu saja. Tapi Tuhan menyertai kita melalui jalan yang sulit, melalui lembah kekelaman, melalui kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya yang besar. Kemanakah mata kita tujukan? Ini menjadi pertanyaan kita. Jikalau kita melihat bahaya di depan mata kita, mungkin kita menjadi orang yang putus asa. Tetapi jikalau mata kita tertuju kepada Allah, maka kita akan melihat bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan bagi kita. Apakah penghiburan di tengah-tengah lembah kekelaman? Apakah penghiburan di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut? Apakah penghiburan di tengah bahaya yang besar ketika Allah menyertai kita? Di sini pemazmur
menuliskan dua macam senjata yang dipakai oleh gembala. Pertama, gada. Gada adalah senjata untuk melawan semua binatang buas yang berusaha untuk menerkam dombanya. Demikianlah Allah adalah Allah yang memiliki kuasa yang begitu besar, senjata yang luar biasa di dalam tangannya untuk melawan semua musuh yang berusaha membinasakan kita, domba-domba gembalaannya. Biarlah kita boleh bersuka cita, karena Allah adalah Allah yang melindungi domba-dombanya. Karena domba-dombanya milik Dia. Demikianlah kita menjadi milik Allah yang dijaganya seperti biji matanya sendiri. Bukan hanya gada, tetapi juga tongkat. Tongkat adalah satu alat yang unik sekali. Tongkat bukan hanya untuk menolong dombanya jikalau terperosok ke dalam lembah, tetapi juga tongkat itu adalah alat untuk menuntun domba-dombanya. Seekor domba mengenal gembalanya dari apa? Yang pertama dari suaranya. Yang kedua dari ketukan tongkatnya. Maka seekor domba akan mengikuti ketukan dari gembalanya. Ketukan tongkat di tanah terdengar oleh dombanya dari jauh. Suara daripada gembala terdengar dari jauh oleh gembala, oleh domba-domba yang sedang makan. Maka tongkat adalah simbol daripada pimpinan Tuhan. Tongkat adalah simbol daripada tuntunan Tuhan terhadap dombanya. Demikianlah menjadi penghiburan bagi kita. Gadamu dan tongkatmu, berlindungan Tuhan dan pimpinan tuntunan Tuhan itu menghibur kita. Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, menuliskan satu ayat di dalam ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kristus melawan musuhnya, bahkan sampai memberikan nyawanya supaya domba-dombanya selamat. Kita bersyukur Kristus mati di atas kayu salib, menyelamatkan setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu engkau yang sedang berjalan di dalam kegelapan, yang sedang mencari pertolongan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia mau mencari orang-orang yang terhilang untuk menjadi domba-dombanya. Dia sudah mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk melawan, menghancurkan musuh yang tidak bisa dilawan oleh domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya. Kristus adalah gembala agung jiwa kita. Maka kita akan dipelihara, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya itu, Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jikalau engkau adalah seorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah, jikalau kita adalah domba-dombanya, kita mengenal Dia melalui suaranya,
melalui ketukan tongkatnya. Kita mengenal Dia. Dan kita bisa mengidentifikasi gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan membinasakan kita. Gembala yang baik akan menuntun kita di dalam jalan yang benar. Sekalipun kita ada di dalam situasi bahaya, kita ada di dalam situasi yang sulit, jaminan kita adalah Allah yang menjadi gembala kita. Itulah penghiburan kita, itulah kekuatan kita. Bahkan ayat yang kelima, di tengah-tengah musuh, Dia menyediakan hidangan bagi kita. Di tengah-tengah bahaya, Dia memberkati kita. Di tengah-tengah kesulitan, Dia menuntun kita bahkan sampai kepada kekekalan. Jiwa kita dipelihara oleh Tuhan. Di dalam situasi saat ini, bahaya daripada penyakit virus corona yang mengganggu, yang membahayakan, yang telah memakan begitu banyak korban. Biarlah kita boleh percaya kepada Allah. Virus ini mungkin dapat membunuh tubuh kita, tetapi tidak bisa membunuh jiwa kita. Virus ini mungkin dapat membahayakan kesehatan tubuh kita, tetapi jiwa kita dipelihara oleh Tuhan sampai kepada kekekalan. Musuh yang terakhir yang telah dibinasakan, yaitu maut, tidak lagi bisa menelan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Akuilah Dia dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Berapapun banyak dosamu, Tuhan sanggup mengampuni. Berapapun jauhnya engkau telah tersesat, Dia mau menerima engkau kembali, menuntun engkau menjadi satu kawanan dengan domba-domba yang telah menjadi gembalaannya. Biarlah kembali serahkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah gembala yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Percayalah kepada Yesus Kristus, Gembala Agung, jiwa setiap umat Tuhan yang dipilihnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan setiap kita semua. Amin.